Bukan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, ya. Tapi di sini adalah waktu-waktu, detik-detik kalian yang berharga untuk menempa diri kalian. Kenapa? Karena banyak di antara usia kalian yang kemarin seleksi itu sangat ingin diterima di sini. Dan pada Allah memilih kalian sebagai juri-juri, ya judillah, sebagai mujahid yang akan berjuang untuk menempuh proses pembelajaran selama kurang lebih 6 tahun. Lama nggak 6 tahun? Kayak usia kalian di usia sekolah madrasah atau sekolah dasar. Siapa yang di SD sih? Yang SD? Ihsan SD negeri apa SD TK? SD negeri ya. Yang madrasah ada nggak? MI? MI. Oh, MI. Oh, berarti sampun aja yang PKBM kemarin ya? Iya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Semuanya sama sebenarnya, hanya yang membedakan mereknya aja. Tapi secara inti sama. Ya. Oke, kita awali dengan 16 malah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, kenal maka tak aruh, ya. Biar kita saling mengenal. Sudah kenal ya? Cuma 2 hurufnya D dan D. Boleh panggil Kang Dede, lebih akrab boleh panggil Ustaz Dede. Monggo apa? Satu namanya Dede. Boleh ya? 2 April 1946. Sudah memiliki 4 anak. Ya, 2 putra, 2 putri. Alhamdulillah. Tinggal di Abdul Wahab di Salmanama dan pernah safan ke rumah ya? Safan pernah tahu. Nanti kita ada jaulah di semester ini, mudah-mudahan setidaknya satu semester itu 2 kali jaulah kita untuk kunjungan edukasi. Nanti insya Allah ada di daerah Muncul atau Pramuka daerah Pululang, Tangsel, sama di daerah Bogor ya. Kalau kita agendakan. Nah sekarang saya mau tanya dari Yusuf, sebutkan nama Yusuf, tinggal di mana, terus apa motivasinya bisa datang di sini? Saya silakan. Iya, nama lengkapnya. Oh, Muhammad Yusuf ya. Terus Muhammad Yusuf Brebes ya. Berapa usianya? 13 tahun ya? 13 tahun. Terus apa motivasi Yusuf bisa ke rumah inspirasi itu? Apa nih motivasinya? Apa karena pengen membahagiakan umat, Bu, atau bunda, atau ingin menjadi pemberi mahkota? Kan bisa ya. Apa yang mendorong Yusuf ingin belajar di rumah inspirasi itu? Masya Allah ya, menuntut ilmu dan membahagiakan dua mulia ya. Menuntut ilmu adalah amal soleh yang sangat besar di sisi Allah ya. Kalau ini hari berkumpul. Jadi setiap mukmin laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu. Hanya saja setiap orang memiliki rezeki, ya, memiliki takdir yang berbeda. Ya. Yusuf dari Brebes bisa terbang ke sini, bisa datang ke sini. Ada di mana yang dekat-dekat mungkin belum bisa sampai ke sini karena tidak memiliki kesempatan. Nah, maka mulia sekali ketika ingin menuntut ilmu dan ingin membawa kedua orang tua, itu sangat mulia. Pasti Allah tahu niat yang Yusuf utarakan tadi
sudah kuat, azamnya sudah kuat, maka inilah kesempatan Yusuf untuk mengambil amal soleh itu, ya, meyakinkan diri Yusuf bisa mengikuti proses pendidikan, pembinaan, ya, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para asatidz dari ustadz-ustadznya di sini, dari Ustadz Ajis, ya, kemudian nanti ada Ustadz Umar, ya, kemudian nanti ada Ustadz Dede, ada Ustadz Lukman, ya, dan yang lain. Jadi ini kesempatan Yusuf. Siapa yang tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf apa mukjizat atau kelebihan, ya, seorang Nabi Yusuf? Apa? Mampu bertahan di dalam. Apa? Mampu bertahan. Gak apa-apa. Jangan ditawain dulu. Apa? Gimana tadi? Nggak apa-apa. Salah itu ilmu. Apa? Jadi kita bisa tahu mana yang benar. Kalau nggak tahu mana yang salah, kita nggak tahu mana yang benar. Hah? Malu. Lebih pengen malu apa pengen dapat pahala? Nah, iya, makanya. Jawab aja nggak apa-apa, meskipun salah. Apa? Mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Yusuf itu apa? Apa? Apa tadi? Enggak, sebutin aja. Nggak apa-apa, sebutin aja. Ini nggak ada hubungannya. Apa? Mampu bertahan di dalam. Mampu bertahan di dalam sumur. Coba ada yang tahu nggak? Nakwilkan mimpi, terus apa lagi? Siapa itu? Apa? Nabi Yusuf itu adalah seorang negarawan yang dia memiliki kecerdasan dalam apa? Tahu nggak? Kecerdasan apa? Nabi Yusuf itu dia langsung dijadikan sebagai oleh raja itu, pada saat itu dijadikan sebagai perdana, sebagai bendahara, ya, karena dia memiliki apa? Ilmu kedudukan ilmunya adalah ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan, ya, sehingga dia mampu menjadi sosok yang diberikan kedudukan pada saat itu, ya. Nah, ini soal nama itu adalah soal orang tua ingin menjadikan nama itu sebagai doa. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa jangan sampai kita lupa ketika orang mendoakan kita dengan salam, kita harus jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Setiap apa yang disematkan dalam sebuah nama itu doa. Jadi sangat tepat. Ingin menjadi belajar menuntut ilmu dan menjadi membahagiakan kedua orang tua. Ini tepat sekali. Karena apa? Karena Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang smart, ya, cerdas, ya, memiliki juga kemudian tantangan. Tantangan itu jangan dari hanya fisik, tapi dari sisi akhlaknya. Itu yang paling penting. Oke, sekarang Khalid, ya. Khalid, silakan sebutkan nama lengkapnya, kemudian usia berapa, ya. Silakan. Lukman minta speaker satu lagi, ya. Ya. Yang hitam atau yang biru boleh. Muhammad Khalid, ya? Namanya apa? Oh, Khalid Al-Azam. Khalid Azam ini, ya. Usianya berapa? 13 tahun ini. Sama berarti. Kelahiran tahun 2011, ya. Oke. Khalid, apa tujuan ke sini? Setiap kita yang mau pergi ke suatu tempat pasti ada tujuannya, dong. Tujuannya apa?
mencari ilmu, terus kemudian orang tua, terus ini copy paste nih, apa lagi nih, lagi di tambahannya agar bisa menghafal Al-Quran. 3 tuh nambah tuh yang tadi apa namanya membacakan orang tua dan Al-Quran. Ternyata Al-Quran memiliki kedahsyatan. Makasih nih bahwa apa yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu menjadi sumber rujukan dari banyak ilmu, bahkan ilmu-ilmu yang ada di luar ya, yang bukan hanya kita kuasai, tapi banyak orang-orang yang bahkan di luar Islam mengambil banyak pelajaran dari Al-Quran. Betapa Al-Quran itu sangat agung ya, nah, kemudian targetnya Khalid untuk hafal Al-Quran ini kira-kira berapa juz nih? Ya, nah berapa juz nih? Ini menarik nih. Kira-kira berapa juz? Masya amin ya, 30 juz ya. Kemudian Allah kabulkan. Saya nama panjangnya sama? Ihsan Al-Sahid. Sahid ya. Usianya berapa? 3 tahun. Bisa. Kira-kira kalau tujuannya ke sini apa ini bisa? Hah? Apa? Pakai semua. Apa? Pakai semua. Pakai semua. Pakai semua. Untuk ilmu, membahagiakan orang tua. Tapi jangan kehabisan ide dong. Keluarkan idenya. Membahagiakan orang tua udah pasti. Terus, apa lagi ayo? Pasti kan udah curi-curi obrolan nih dari kakaknya yang ngajar di sini. Siapa? Saya. Hah? Ustaz Latif ya? Abdul Latif ya? Ada Ustaz Abdul Latif udah ketemu belum? Jangan edukasi ya? Apa? Apa? Mengembangkan atau mengamalkan? Apa? Sebutin aja nggak apa-apa. Apa? Ingin mendapatkan ilmu, terus mempelajari Al-Qurannya, terus apa lagi kira-kira? Udah, itu aja. Nggak mau nambah. Nggak, kalau mau ada nambah. Apa lagi kira-kira? Ayo. Ingin mendapatkan apa, pengalaman ya, pengalaman di asrama. Iya. Dimana kalau di rumah beda pasti aktivitasnya. Kita mau sholat tahajud, muhasabah, murojaah, terus apa lagi selain murojaah, menghafal hadis, ya, nyuci sendiri. Ini udah ketawa nih, tukang nyuci, nyuci bajunya sendiri, maksudnya. Ya. Nyuci baju sendiri. Udah nggak ada istilah lagi mah cuciin, nggak ada. Udah nggak bisa WA apa. Nggak bisa, di sini semuanya sendiri, ya, sendiri semuanya. Nggak boleh bergantung sama orang lain. Udah sendiri, sudah bisa membina, ya, menempa diri untuk mengurus apa yang harus kita lakukan sendiri. Udah nggak bisa. Kenapa? Bisa usia kalian ketika kalian masih bermanja-manjaan di rumah, kemudian menghabiskan waktu di rumah hanya untuk TV, handphone, main bola, atau main yang hanya sekedar menghabiskan waktu, itu hilang semuanya kesempatan kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang harus kalian dapatkan. Mestinya kalian dapatkan. Nah, itu saatnya, saat ini sudah tidak bisa lagi kita mengandalkan. Makanya nanti kakaknya, nah ini
Silakan memperkenalkan diri. Umar Faiz Abdillah, ya. Nih profil santri nih, ya. Umar Faiz Abdillah, ya. Abdillah. Oh iya, yang ini kelas berarti Ustaz kasih tahu ya, ini kelas 7. Ustaz kasih nama ya. Ini namanya, kasih nama kelasnya ya. Ini adalah kelas ada yang mau ngasih nama kelas nggak? Ya kita ada nama kelasnya. Kalau kelas 7 dulu biasa. Ya apa kan? Apa? Apa tadi? Artinya apa? Artinya apa? Ya ini tak usah dikasih ya, Al-Fatah ya sini ya. Al-Fatahnya. Ini kelas 8. Apa nih? Al-Quds. Apa dikasih nama? Coba. Hah? Apa? Ayo, gak apa-apa ini agar kita bisa memberikan nama ini sebagai doa kita. Apa? Ayo seperti ini. Coba. Tadi ya. Al-Jabar ya. Mau diganti ya? Masjid Al-Jabar. Ini umurnya berapa nih, Faiz? Hah? Berapa? Bukan 14, kan berapa? 14? Tentang apa yang berdepan? Oh, 13 sekarang? 13. Oke. Terus udah berapa juz sekarang? Nah ini berapa juz sekarang di sini setahun? 2 juz. Alhamdulillah. Juz berapa aja? 39. Ya. 29 dan 30 ya. Ya ini juz yang dihafal. Terus sekarang Muhammad Rizki ya? Muhammad Rizki. Bukan kan? Bukan kan? Hah? Bukan. Apa? Oh iya, Rifki Abdul Rahman ya. Rifki harusnya ada nama Rifki 2, tapi nggak ada jadinya. Usianya berapa? 15? Berapa? 13. Mau ngurang-ngurangin aja. Berapa hafalannya? 29 sama 30? Iya. Terus Safwan? Safwan? Apa? At-Taimi? Tulisannya gimana? Gitu? Terus? Al-Hufi? 14? 13. Oh ini 13 semua ya? Ini 13 tuh berarti masih sama dong. Berapa itu? 2 berapa? Dari berapa? 29. Sampai 2? Jadi 26 sampai 30. Oke. Ini dalam 1 tahun. Iya 1 tahun. Berarti kalau setahun ada yang 5 juz, siapa yang siap untuk tahun ini 5 juz? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siapa yang siap 1 tahun 5 juz? 4 juz, 3 juz, 2 juz, 2 juz. Oke, 2 juz sudah nih. Oke, target kamu 2 juz ya. Ihsan 2 juz. Ustaz Aziz 2 juz Ihsan. Terus kamu berapa 2 juz? Yusuf 2
juz? Paling berapa? 3 juz? 2 juz. Oke. Berarti kalau 30 dibagi 6 berapa? 30 dibagi 6 berapa? 5. Harusnya 6 tahun itu selesai seperti Safwan. Safwan ini berarti target tahun ini itu adalah 5 juz dari juz 25 ya. Berarti sampai 20 sampai juz 21 ya. Besok lagi seterusnya. Doa kita kenapa harus seperti itu? Target kita harus tinggi. Doa kita yang harus tinggi. Doa kita adalah yang terbaik. Ikhtiarnya juga pasti terbaik. Kalau kita tidak memiliki motivasi untuk menghafal Quran dengan target yang terbaik, ya maka pilihan yang lainnya tidak ada. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, kakaknya saya mau memberikan kata-kata yang sering digunakan oleh pesantren. Ada kata-kata manjada wajada. Manjada wajada. Coba sebutin. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Pakai Faiz. Artinya manjada wajada itu artinya apa? Bahasa apa? Hah? Nggak tahu. Oke, Pak. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa kemana? Man siapa? Artinya apa? Barang siapa wajada. Ya, manjada wajada. Apa artinya? Nggak tahu. Manjada wajada. Hah? Nggak tahu. Manjada wajada. Manjada wajada. Kalau Pak manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh. Ada tulisannya. Nggak bisa. Kalau siapa yang bersungguh-sungguh aja. Tukang tahu juga barang siapa yang sungguh-sungguh bangun pagi. Tapi setelahnya ada. Ada itu. Iya. Iya kan? Ada, artinya ada. Apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan wajada. Dia akan dapat. Kuncinya apa? Bersungguh-sungguh. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Itu bukan berarti perang. Karena orang yang perang itu sudah siap terhadap dirinya harus menguasai dan dia siapkan. Jadi bersungguh-sungguh. Jihad itu bukan berarti hanya orang yang ingin mengambil bambu runcing untuk perang, bukan. Tapi dia jihad itu bersungguh-sungguh. Menjaga wajah barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia cita-citakan. Nah, kita tahu kan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan bagaimana dia bisa berjalan dari Mekah sampai dia dari Syam sampai dia ke Mekah untuk menggendong ibunya yang ingin naik haji. Uwais ini adalah seorang pengembala di kampungnya, pengembala domba di Ibas. Tapi karena keinginan orang tuanya sakit, ya ingin datang haji, tapi dia nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi Allah Maha Al-Ghani, Maha Kaya. Jadi yang kayak itu bukan menteri, bukan presiden, bukan pejabat negara, bukan pengusaha, bukan orang yang punya uang,
orang yang kaya adalah yang dia punya cita mulia dan Allah tahu cita-citanya bahwa dia bersungguh-sungguh manjada wajada. Kita ulangi, manjada ulangi, keras, tambah keras, suaranya masih tahan-tahan. Nanti kalau apa-apa nggak boleh tahan, ya harus namanya harus dikeraskan suaranya supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kalau apa-apanya nah kalau gitu dia bakal cepet hafal karena kita nggak punya tempo biar memperkuat ingatan kita kan dengan apa? Dengan lisan kita harus diucapkan dan itu harus dikeraskan pendengar telinga kita sehingga mudah untuk menghafal. Gitu. Ya, pas aljabar, pas alfa, ya, ingat. Oh ya, nanti saya tahu ya apa yang itu alfa dan aljabar. Itu kalau ketemu lagi berarti tahu tuh aljabar dan alfa atau apa. Biar tahu maksudnya. Itu bagian dari doa juga. Ya. Nah, pemirsa mau ilustrasi ya. Ilustrasi. Teman-teman, silakan pilih gambar mana dan jelaskan. Pilih satu gambar dan jelaskan. Yang mana aja terserah. Dari Faisal. Pilih satu gambar dan jelaskan. Pilih satu gambar yang mana. Bentuk yang mana yang kamu pilih. Tunjuk aja yang mana. Apa terserah aja. Pohon. Kenapa Pak Is pilih pohon? Harus ada alasannya. Pilih gambar ini harus dijelaskan dengan kata-kata kalian aja. Kenapa Pak Is pilih pohon ini? Satu kata aja. Satu kata aja. Kenapa pilih pohon? Belajar berpikir ya, mulai belajar berpikir, mencari sebuah alasan atas pilihan kita. Kenapa pilih pohon? Cakep, dulu. Cakep ya, fisik berarti masih fisik. Oke, Capuan pilih yang mana? Depan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ayo, nanti kan kalian menjelaskan apa yang kalian pilihkan itu untuk apa kan? Ada maksud pasti. Pilih yang mana? Yang bulat. Kenapa pilih bulat? Kenapa pilih bulat gak pilih kotak kan gitu ya?
Ada orang yang harus ditanya, kenapa dia puasa sedangkan yang lain pada makan? Jawabannya apa? Pasti kita akan bisa menjawab secara teks atau secara umum. Ya karena ingin mengikuti sunnah Rasul kan gitu ya, itu normatif, pasti itu bagian dari amal soleh. Ketika kita mendapatkan satu pilihan yang lingkaran kotak garis segitiga ya, ini garis datar segitiga. Kalau ini nanti terakhir, ini ada gelombang ya, ini ada pohon. Yang ini pohon bentuknya adalah bentuk simbol alam ya, sedangkan ini adalah simbol-simbol yang kita pelajari biasanya di ilmu eksak ya, ilmu matematik, benar gak? Benar gak? Kita belajar SD itu kalau SD kelas berapa tuh belajar, kelas 1, kelas 7 itu belajar kan, bentuk yang satu sisi, bentuk yang 3 dimensi dan seterusnya. Ini kan 1 dimensi kan? Lingkaran itu biasanya buat apa? Ada logam uang ya, lingkaran kayak bulat gitu kan. Ada bumi kita tuh bukan lingkaran ya, tapi bulat ya. Kalau bulat itu berarti di dalamnya ada isinya gitu ya. Kalau ini kosong gitu. Kenapa kamu pilih bulat? Lingkaran atau bola ya, bola kan bentuk lingkaran juga, tapi dia kan jadi 3 dimensi. Ada sisi belakang, depannya kan, atas bawah kan gitu ya. Ada isinya di dalamnya, ada angin ya kan. Kalau seperti ini kan dia hanya sekedar sebuah gambar yang digunakan untuk membuat apa? Bisa roda ya kan. Terus bisa apa lagi? Katrol, bisa apa lagi? Dan yang gelang, karet kan juga sama ini seperti ini. Tapi kalau kita pilih ini pasti ada sesuatu yang kita ingin jelaskan kan? Apa? Satu kata aja. Kenapa harus memilih lingkaran? Nggak tahu. Kayak gitu. Ada yang mau bantu? Lisan? Pilih yang mana lisan? Depan. Lisan pilih yang mana? Ini kalau Itu kapal. Jadi itu terakhir ini. Kamu menjelaskan ini gambar apa? Gambar apa? Al-Luqman, balik ke kamar enggak? Al-Luqman, gambar apa itu? Di foto itu kan video ya? Ini video. Iya, maaf. Ambil aja beberapa. Itu belum. Ini dong. Kenapa kamu mau beli itu? Nah, kamu lihat ini ada di mana? Di laut. Kenapa Allah menciptakan gelombang di laut? Kenapa? Kenapa rata kayak gini kan? Terus siapa yang membawa gelombang itu? Makhluk apa? Sehingga air bisa bergelombang. Siapa yang membentuk itu? Itu apa tuh? Kipas ya? Ada apanya? Ada angin. Di angin. Angin dari mana? Ayo. Iya. Ya. Belajar nggak? Harus belajar nggak kita untuk mendapatkan ilmu? Itu bukan hanya sekedar kita membaca yang ada di teks buku. Bukan hanya kita membaca itu bagian pintu juga. Tapi Allah turunkan ayat Iqra, baca. Tapi baca itu bukan hanya baca tekstual, tapi itu bernalar, baca dengan apa? Dengan apa?
dengan karunia akal yang Allah berikan dan buat manusia. Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam, karena Allah yang tahu segalanya, Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Maka kita ketika belajar jangan sekali-kali begitu. Jangan sekali-kali kita merasa paling tahu, paling hebat. Kita belajar di asrama, pesantren baru 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Kita harus cari rasa ingin tahu kita terus. Gitu. Rifki, maju ke depan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Segitiga kenapa segitiga? Nggak tahu. Gunung itu bentuknya kalau di gambar itu SD segitiga. Kira-kira bentuknya sih. Salah ya? Apa yang kita lihat tidak sama dengan faktanya, benar nggak? Maka kita harus mencari tahu kebenarannya. Kalau kita mau cari tahu kebenarannya dengan apa? Dengan ilmu. Nggak bisa kita itu gunung segitiga, wah dekat banget. Kalau kita jatuh gini, udah dekat banget ya. Pas kita naik gunung, itu pasti kaki kita pada pegel, uratnya pada ketarik, betisnya pada gede, ya kan? Karena saking gunung itu tinggi, ya. Kita udah naik gunung gede, Pangrango, tingginya 3.143 meter di atas permukaan laut, ya. Jadi ketika di ketinggian itu udaranya semakin dingin. Ya, kamuflasenya dari jauh gunung itu kayaknya kelihatannya deket, ya kan? Kemudian segitiga loh, gunung itu memiliki banyak bentukan, ya. Bentukan itu bisa dia nanjak, bisa dia curang seperti lembah, menjok laut, kita ketemu air terjun, ada jurang, bahkan ada di atas gunung gede itu ada namanya sabana ya, kaldera namanya. Kaldera itu bekas gunung meletus, kemudian lahannya itu mengenai hamparan kayak hutan itu, air hutan itu semuanya habis dan jadi pasir di situ, jadi ada butiran pasir lah. Itu buat tempat-tempat ngecamp gitu. Jadi apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi ya, atau yang ada gitu ya, sehingga kita harus berhati-hati gitu. Silakan. Khalid ini yang mana? Ini yang mana? Hah? Kotak. Kenapa Khalid milih yang kotak? Nggak tahu. Kalau kita di kamar, asli kita terpasung atau terlindungi dengan tembok bentuknya kotak. Ada nggak yang kamar itu bentuknya bulat? Ada nggak? Ada, tapi nggak banyak. Hanya di tempat tertentu. Tapi rata-rata kotak. Kenapa sih kotak itu kita pilih? Sering sekali kita masuk ke dalam jebakan kotak itu sehingga kita sulit keluar dan mencari jalan keluar, karena kotak yang kita pilih selalu dengan cara pikir yang sama, sehingga kita menemukan masalah yang sama dan kembali kepada masalah yang sama, nggak pernah selesai. Datang ke masjid, ke musola, datang setelah wudhu, datang duduk tuh bukan di saat pertama, duduknya di saat akhir, udah duduk ngobrol lagi, masalahnya sama dari hari ke hari seperti itu, dengan kotak yang sama, maka kita akan menemui masalah yang sama, sehingga nggak akan selesai masalah kita. Kita punya cucian, misalnya cuciannya seminggu itu cuciannya kita sebanyak misalnya 1 hari kita punya pakaian 2 kali ganti ya. Ada pakaian baju, ada pakaian dalam, ada celana kan, sama sarung misalnya, sama kayak harian. Berarti totalnya sejumlah 5.
Kan yang diperkenalkan aja 4 ya kan, sama tambahan sarung. 5 dikali 7 35 piece kita harus mencuci. Satu piece-nya itu mencucinya butuh waktu berapa? Cukup lah 5 menit. Cukup ya? Berarti 35 kali 5 menit berapa? Berapa coba? Butuh berapa lama? Kalau 10 kali 5 berapa? 125 berapa? 175 berapa jam? 175 dibagi 60 menit berapa? 175 dibagi 60 menit berapa jam tuh? Ya kan 120 kan berarti 60 menit kan 1 jam, 120 aja udah 2 jam, ya kan? Berarti kelipatannya 180 berarti 3 jam, benar nggak? Berarti 3 jam kurang 5 menit. Tapi karena kita tumpuk, akhirnya waktunya itu dibutuhkan berkali lipat. Karena kita tidak buat jadwal. Makanya di asrama itu harus buat jadwal. Jangan hanya Ustaz Darus yang bikin jadwal pelajaran. Kalian bikin jadwal pribadi nyuci kapan. Nanti ngobrol sama Ustaz Darus, jam saya jadwalnya ini, butuh waktunya segini, cuci baju segini. Embernya ada berapa di sini? Kalau embernya cuma 5, orang yang ada 6 kurang 1. Maka ngomong kurang ember 1. Kan harus direndam dulu cucian. Benar nggak? Kotak berpikirnya jangan kotak ya. Kalau berpikir kotak pasti akan masalah yang sama akan kita hadapi. Jadi harus keluar dari kotak itu. Berpikirnya harus lebih cepat. Inisiatifnya juga jangan kita waktu kosong nih kadang-kadang ngobrol gitu, habis waktu kita, padahal di waktu kosong itu bisa kita murojaah, waktu kosong itu bisa buat kita nyuci. Ya enggak mesti harus sama. Lo harus gumbluk gitu, kok mesti gumbluk maksudnya gini, berkumpul saat halaqah, saat di kelas itu pasti. Tapi ketika sudah jadwal mandiri, itu harus kalian mengambil waktu itu untuk urusan pribadi. Gitu, paham nggak? Sampai di sini. Tidak berpikir kotak, silakan. Terakhir Yusuf pilih yang mana? Datar yang mana? Ini garis. Garis itu adalah seperti jalan yang dilihat dari sisi samping bagian sejajar. Kalau kita lihat di pegunungan ada jalan di tebing-tebing, lalu kita lihat pada ketinggian tertentu, maka jalan itu seolah-olah sulit kita lewat. Yusuf kenapa pilih garis sejajar itu? Nggak tahu. Garis sejajar, kita punya kesejajaran dalam menuntut ilmu. Jangan ada kakak kelas merasa paling hebat dengan adanya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kalian kakak ya. Jadi biar enak kalian harus manggil kakak ke Jabar, Al-Fatah harus manggil membiasakan agar bahasa itu mendidik kita ya. Terus adik kelasnya panggilnya apa? Ya adik kelas ya gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Bahasa itu mendidik kita ya. Nanti bisa diganti dengan bahasa Arab ya. Diganti dengan bahasa Arab. Kalau kakak berarti bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa Arab itu apa? Kakak. Kalau paman kan ya. Nanti dicari tahu ya. Tanya kalau panggilannya yang enak apa. Tapi yang jelas menggunakan bahasa Arab kalau bisa. Jadi lebih mantap. Oke, bentar. Saya mau supaya
berlaku semua ya. Oke, kita sepakati yang nanti. Jadi ini ada aturan. Jangan aturan di budaya rumah inspirasi itu. Oke. Nah, ini ikom ya. Ini adalah kebiasaan. Satu, kita tuh terbiasa untuk bangun. Apa dia ada? Dua, iya. Terus apa? Tiga, sahur ya. Sahur, puasa ya. Ini bagi setiap Senin dan Kamis ya. Senin, Kamis. Terus kita ada juga menjaga sholat 5 waktu, benar nggak? Membersihkan atau mencuci semua alat makan, ya, minum, tempat yang kalian pakai. Terus juga ya melakukan opsi kita ada dua ya. Terus apa? Mencuci pakaian pribadi, benar ya. Merapikan kamar dan barang pribadi. Nanti pokoknya aturannya akan berlaku, dan ketika tidak tertib nanti akan dimasukkan ke tempat tong sampah. Kalau nggak tertib harus rapi dan terbiasa. Semuanya harus terbiasa untuk bisa rapi dan tertib. Oke, dipahami ya. Pertama pengenalan hadis sahur ini juga seperti waktu. Ini berarti di masjid atau musola. Ya. Terus apa yang sudah budaya di sini terbiasa yang sudah dilakukan ya? 5S ya, 5S ya. 5S itu berarti sapa, senyum, sapa, salam, sopan santun ya. Nah, itu terbiasa. Sapa, senyum, salam, sopan santun. Oke, terus menghormati yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Ingat ya, tidak ada di sini senioritas, tapi di sini yang ada adalah bagaimana kalian menempatkan diri kalian sesuai dengan pintar kalian di sini. Tadi kelas Al-Fatah sebagai di kelasnya Al-Jabar, semuanya punya hak ilmu dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh bagian kurikulum. Jadi kalian harus sudah bisa bagaimana kalian menempati di sini sesuai dengan porsinya gitu ya. Target yang 30, tapi yang udah 28 mentang-mentang udah hafal nggak dimurojaah ya, itu berarti dia bermaksiat. Harus murojaah gitu ya, murojaah. Nah ini ikomnya ini kira-kira kalau misalnya dia nggak bangun malam, ikomnya apa? Misalnya dia murojaah atau tilawah 1 juz. Kalau 1 juz ini ikom, tapi standarnya setiap hari harus 1 juz. Berarti dia ketika ikom plus 1 berarti 2 juz. Harusnya kan 1 juz nih tilawahnya sehari. Berarti kalau ada ikom berarti dia 2 juz gitu.
kedua, ya ini apa tadi? Sama, berarti ini sama. Ini sama. Tidak salah. Kalau ini relatif ya. Ini puasa dengan kondisi apapun, kalau ini pasti dilaksanakan ya. Kami juga sholat lima waktu juga sama ya, membersihkan. Pokoknya yang sudah ke bawah ini tidak diberikan iqab kecuali kalian yang akan mendapatkan iqab sendiri. Ya, kalian yang harus berpacu bahwa kalau saya tidak melakukan opsi berarti apa yang saya melakukan. Harusnya ada hal yang harus kita lakukan kan setiap hari dan nggak putus untuk menjaga, merawat sarana ini sebagai diri kalian sendiri. Kipas yang digunakan harus tahu waktunya, karena dia juga kan akan ada kayak ini misalnya 24 jam nggak bisa, pasti akan dibakar, pasti ada dimatiin ya kan. Jangan lupa lampu listrik harus tetap dijaga, ketika nggak digunakan matikan, kita ditinggal matikan, ketika digunakan hidupkan ya. Sama air juga menggunakannya harus hemat ya kan, hemat, tidak borosan, karena boros itu adalah kerjaan saya gitu ya. Dia itu sifat aslinya saya tuh begitu, jadi kita tidak boleh mendekati ke sana ya. Nah, kita menjaga bagaimana bisa lebih menjaga hak orang lain, karena air yang kita gunakan ada hak orang lain juga gitu. Itu maksudnya. Jadi hemat dalam menggunakan air. Nah, ini udah pada mandi saya. Kalau yang datang udah pada mandi kali ya? Yang ini belum. Oke. Cukup. Ustaz, sepertinya habis maghrib antum lanjutin aja ya. Langsung. Oh iya, maksudnya anak sepertinya Bu Ewo nggak posisinya lagi di rumah ya. Ini apa? Karena kan mereka makan ada tuh dari tadi umpamanya cepat. Iya. Alhamdulillah ya ada ya. Untuk mereka 6 orang, nah kita mesti ambil sendiri kan. Oh jadi itu nggak? Cuma 6 orang. Oh ya udah buat mereka. Iya buat mereka. Iya siap. Oke, kita ada pertanyaan? Ya silakan. Ayo bertanya tadi. Ayo bertanya. Jangan kamu bertanya. Kalau di sini belum tahu. Kalau di sini minimal 6 tahun. Juga tahu boleh emang kenapa? Emang kenapa? 3 tahun. Harus 6 tahun. Kan biar selesai ngapal Quran nanti bisa kuliah. Kuliahnya benar-benar di tengah atau di PTN. Kamu nggak mau kuliah di sekolah di luar negeri? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Hah? Indonesia. Hah? Emang kenapa? Hah? Harus 6 tahun di situ. Jadi yang udah masuk sini harus 6 tahun. Pilihannya 6 tahun dari yang 3 tahun, karena dia akan menghafal Quran sampai 30 juz dan nanti akan kita carikan beasiswa untuk perguruan tinggi. Bisa mau nggak menyenangkan orang tuanya? Mau kan? Jadi 3 apa 6? Kalau dikasih roti mau 3 atau 6 rotinya? Dikasih durian apa mau 6 apa 3? Ya? Mau dikasih 3 juta apa 6 juta? Jadi 6 juta kan? Gimana? Mau pilih yang mana? Mau 3 apa 6? Karena belum merasakan. Kalau belum merasakan di sini pasti kan semuanya saya dan tidak seperti yang kita pikirkan. Bisa juga tuh. Iseng baru masuk, yang lainnya itu ya kan? Ya, kakak-kakaknya silakan adik-adiknya ditemani, diajak ngobrol dan teman bermain. Jadikan mereka saudara kalian seperti sebagai saudara seiman, dan kalian harus
mudah-mudahan semua apa yang menjadi ilmu yang sudah diajarkan untuk juga dibagi kepada mereka, tidak sampai merugikan, menyakiti, ya bahkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di sini adalah rumah kalian, jangan kalian anggap ini sebagai tempat pelarian atau tempat hanya sekedar tidur. Ya. Ini adalah tempat kalian menempati. Oke, siap? Oke, kita akhiri yang adalah Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.